Understanding Yourself Better dengan Handwriting's Miracle bersama Sandy Sucipto dan masih bersama saya Ricky Triadi, host Anda. Dan sudah 1 minggu kita tidak ketemu, Pak Sandy. Apa kabarnya? Baik, gimana kabarnya Ricky? Luar biasa pastinya, Pak Sandy. Iya, luar biasa ya. Iya, kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol nih tentang keahlian dari Pak Sandy sendiri sebagai analis. Ya. Hari ini kita punya bintang tamu yang spesial pastinya ya. Dan berkaitan dengan tema yang kita miliki hari ini adalah identifikasi tulisan saudara kembar. Nah, kira-kira kenapa nih identifikasi tulisan saudara kembar? Ya, jadi gini, banyak orang bertanya sama saya kalau saya lagi kasih analisis atau ketika saya mengajar, ketika mengajarkan metode grafologi ini. Banyak orang bertanya, apakah kalau seseorang itu dilahirkan, dibesarkan dengan pola-pola yang serupa, itu akan memiliki pola tulisan yang sama atau tidak? Nah, ini menarik kan? Jadi banyak orang bilang, wah kalau tulisan itu kan kita pelajari dari kecil, dibentuk sedemikian rupa, dan mungkin kalau ada beberapa orang yang dibesarkan juga hidup dalam lingkungan yang serupa akan memiliki pola yang sama. Tetapi nanti kita lihat, saudara-saudara ya, teman-teman di rumah, nanti kita akan lihat apakah memang seperti itu atau tidak. Gitu. Jadi saya tertarik sekali mengangkat topik hari ini, yaitu identifikasi. Kita perlu lihat apakah memang pola asuh itu akan mempengaruhi tulisan atau tidak. Iya, tapi pastinya akan ada satu ciri khas yang pastinya sama lah. Mungkin sebeda-bedanya tidak akan sampai berbeda belum sekali. Tentu. Gitu. Belum tentu loh, belum tentu. Ya. Kenapa itu? Belum tentu. Kenapa? Karena dalam tulisan ini sifatnya sangat pribadi dan ini berhubungan dengan sistem syaraf seseorang. Jadi mungkin seperti segmen-segmen sebelumnya yang pernah kita diskusi juga di sini kepada teman-teman di rumah, bahwa ketika kita lihat, ketika kita menganalisis tulisan tangan, ada beberapa pola. Yaitu pola-pola yang diterima oleh orang tersebut ketika dia dilahirkan, pola-pola pembentukan dari lingkungan, dan juga bagaimana topeng yang dimiliki seseorang di lingkungan. Jadi, kalau misalnya pola-pola dasar atau bawaan ini berbeda, sekalipun itu beberapa orang atau sepasang seorang anak kembar ini hidup dalam lingkungan yang sama, serupa dengan pola-pola yang sama, bentuk tulisannya bisa berbeda. Ya, jadi sangat menarik. Iya, sangat menarik. Bisa berbeda sekali. Bisa berbeda sekali bahkan untuk beberapa kasus. Untuk beberapa kasus ya. Oke. Dan apa itu? Jadi bisa berarti maksudnya seperti ini. Oke lah, di rumah dia diasuh dengan cara yang sama, tapi interaksi dia dengan lingkungan ketika mungkin sekolah dengan teman-temannya mereka gitu. Kalau anak kembar ya ini khususnya, itu akan membentuk mereka atau gimana? Mungkin bukan seperti itu, tetapi lebih kepada bahwa setiap orang ini sudah memiliki pola-pola dasar yang dibawa oleh dirinya sendiri sejak dia dilahirkan. Jadi kalau saya lebih melihat itu sebagai anugerah kehidupan yang mana mesti berbeda seorang dengan lainnya. Nah, yang saya mau tunjukkan pada hari ini adalah bahwa sekalipun seseorang itu memiliki pola-pola aktivitas, pola-pola asuh yang sama, juga sampai dengan mungkin pekerjaan di bidang yang serupa, itu akan memiliki pola kepribadian yang bisa berbeda. Karena setiap orang itu unik. Jadi sekarang saya mau menunjukkan kembali kepada teman-teman di rumah bahwa setiap manusia ini unik. Sedemikian rupa diciptakan dan dibawa atau sudah membawa sesuatu sejak dia dilahirkan. Oke. Jadi belum tentu mereka itu walaupun kembar belum tentu sama sekali sama lah ini. Ya, betul. Dan mungkin bidang pekerjaan yang dilakukan pun harusnya bisa berbeda ya. Sekalipun bidang pekerjaannya sama, tapi kembali kepribadiannya bisa beda. Oh gitu. Jadi mesti ada kesamaan, mungkin ada kesamaan, tapi perbedaan itu selalu ada. Karena manusia itu benar-benar unik loh, Ki. Jadi sedemikian uniknya sehingga sekalipun pola-polanya itu dapatnya sama dari orang tua. Bahkan kalau kembar itu kan nanti ada sel telurnya satu kan. Nah, itu bisa tetap berbeda dari kepribadiannya. Iya, berarti pembawaannya itu dari ayah gitu ya? Bukan. Ini menurut saya ini tidak berhubungan dengan hal tersebut, tetapi lebih kepada gift saja. Jadi kita sampai pada catatan bahwa manusia ini membawa gift atau membawa serangkaian talenta atau serangkaian modal kalau istilah saya itu yang didapatkannya dari hasil ciptaannya atau dari penciptanya. Oh gitu. Oh, menarik sekali ya. Jadi ada dari segi medisnya tapi juga ada sisi
yang betul, tak terjangkau oleh kita gitu betul. ya istilahnya. Nah, tadi Ricky singgung dari sisi medis. Memang betul. Jadi kalau di beberapa negara juga grafologi ini bisa menjadi salah satu catatan untuk identifikasi DNA atau identifikasi kepribadian yang berhubungan dengan fisiknya. Gitu. Karena bisa dibedakan satu dengan lainnya. Sangat unik sekali setiap orang ini. Oke, menarik sekali. Dan kedua narasumber ini kita bisa lihat lebih dalam lagi seperti apa mereka gitu ya. Iya, ya, betul. Nanti juga kita ada contohnya. Ada contohnya? Ada contohnya. Seperti biasa kita akan membahas tulisan tangan ya? Ya, nanti kita ada contohnya juga. Nanti saya akan minta seperti biasa bintang tamu kita untuk menulis. Juga kita akan bercerita, berdiskusi mengenai apa tulisannya, artinya. Juga kita akan lihat di mana letak perbedaannya kalau dari kepribadiannya. Dan kenapa identifikasi ini memang juga bisa menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat kecenderungan kepribadian juga potensi bawaan yang dimiliki oleh seseorang. Oke. Kalau begitu nanti kita bisa saksikan setelah jeda iklan yang berikut ini.